Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan suatu program, di mana program ini adalah program baru hasil diskusi kita semua, yaitu program harian sekolah dasar. Baik, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nimatul Fadila Zain, bisa dipanggil Dela, dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Oke, di sini ada Lulu Miftahul Zana, ada Muhammad Irsan, ada Raras, dan yang terakhir ada Anissa Nurul Zahra. Oke, baik, di program baru kami yang sudah kami diskusikan ini memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu diadakannya untuk mendukung koordinasi antar warga sekolah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar warga sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan sekolah, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Baik, di sini kita sudah mendiskusikan program-program baru, yaitu ada 5 program. Yang pertama ada program Murojaah atau hafal Al-Quran. Yang kedua ada Mabar atau makan bareng. Yang ketiga ada senam pagi. Yang keempat ada operasi semut. Dan yang terakhir ada literasi, membaca, dan bercerita. Oke, program yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang murojaah atau menghafal Al-Quran. Oke, baik, jadi di program murojaah atau menghafal Al-Quran ini adalah suatu kegiatan baru yang dilakukan di sekolah dasar, dilakukan pada jam pertama sebelum kelas dimulai, dan menjadi agenda rutin yang harus dilakukan oleh seluruh siswa dan guru-guru. Dalam program ini, pihak sekolah mewajibkan siswa-siswa untuk membawa Al-Quran atau juz amma, di mana cara untuk anak-anak lebih suka, lebih tertarik lagi dengan program murojaah atau menghafal Al-Quran ini. Kan biasanya anak-anak itu lebih malas untuk membaca apa enggak untuk belajar gitu. Nah, di sini kita membuat program yang unik agar anak-anak itu lebih tertarik lagi untuk memurojaah atau menghafal Al-Quran. Oke, yang pertama caranya yaitu dengan cara membacanya atau memurojaah, mengulang-ulang untuk membaca sekalian mendengar dan juga melihat. Dimana tips ini karena bagus banget, pada usia dini anak-anak itu lebih pekat dan lebih mudah untuk mengingat apa yang dia dengar. Nah, jadi tips pertama yaitu dengan cara memurojaah. Dan yang kedua dengan cara memberikannya hadiah. Nah, sebelum itu jadi anak-anak tuh jadi lebih khusyuk untuk diberikannya hadiah seperti hadiah makanan, coklat, ataupun yang sebagainya. Nah, tipsnya yaitu yang pertama, kita itu sebagai guru kita menggunakan kayak misalnya ini kertas, kertas itu dituliskannya surat-surat juz amma. Ini seperti saya menulis surat Al-Ikhlas, surat Anas, contoh ya, ini surat Anas, ini surat Al-Fatihah, dimana surat-suratnya kita tulis di kertas yang sudah kita robek, lalu kita gulung-gulung, kita dibikin permainan ya, jadi agar anak-anak itu lebih tertarik dan lebih suka untuk menghafal Al-Quran. Kita gulung-gulung semuanya kertasnya. Lalu sesudah itu kita menggunakan boleh menggunakan gelas atau menggunakan stoples untuk mengocoknya. Kita masukin ke sini ya. Nih, caranya yaitu kita kocok-kocok. Nanti kalau misalnya ada yang keluar, satu kita tunggu. Nah, satu yang keluar, misalnya, nih, ini yang keluar. Yang keluar itu surat An-Nas. Nah,
Jadi si anak tuh harus membaca awal dari surat An-Nas. Misalnya, tolong bacakan, siapa yang bisa baca Quran surat An-Nas ayat pertama. Nah, kalau anak itu udah bisa dan emang sudah terbiasa dengan cara game ini dan mungkin pasti tertarik, dan apalagi udah kalau dapat kayak sebuah hadiah dong. Nah, itu tipsnya agar anak-anak lebih tertarik lagi untuk memurojaah. Jadi di program murojaah atau menghafal Al-Quran ini ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan mengaji seorang anak. Yang kedua, agar anak-anak lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Yang ketiga, untuk menjadikan siswa dan siswi menjadi seorang tahfiz atau tahfizoh. Dan yang terakhir, yaitu menanamkan nilai moral dan nilai religius pada siswa. Program selanjutnya yaitu mabar atau makan bareng. Mabar atau makan bareng merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat jam istirahat dan menjadi agenda rutin yang harus diikuti oleh peserta didik dan guru. Dalam program ini, sekolah mewajibkan peserta didik untuk membawa bekal makanan yang sehat dari rumah. Selain itu, pihak sekolah juga mewajibkan peserta didik untuk membawa alat makan atau wadah untuk jajan di kantin yang juga menjual makanan yang sehat, sehingga akan mengurangi volume sampah yang dihasilkan di lingkungan sekolah. Tujuan diadakan program mabar ini, yang pertama, membiasakan pola hidup sehat. Dengan membiasakan peserta didik mengonsumsi makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, hal ini dapat mengantisipasi anak jajan sembarangan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan persaudaraan dan solidaritas di antara siswa dan juga siswa dengan guru. Rasa kebersamaan pun akan tampak terlihat jelas, misalnya ketika siswa tidak saling mendahului ketika makan. Dan yang ketiga, membangun karakter siswa yang tanggung jawab dan mandiri. Tanggung jawab di sini ditunjukkan dengan aktivitas setelah makan, seperti membereskan tempat dan membersihkan sisa makanan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa anak zaman sekarang masih banyak disuapi orang tua. Adanya rutinitas makan bareng ini, mau tidak mau siswa akan menjadi mandiri dan menjadi terbiasa dengan hal-hal pokok seperti makan. Program selanjutnya yaitu senam pagi. Senam pagi merupakan suatu aktivitas fisik yang perlu diadakan untuk menjaga kebugaran jasmani para peserta didik. Gerakan-gerakan senam pagi bermanfaat untuk melatih otot-otot pada tubuh, melancarkan peredaran darah sehingga lebih sehat dan segar. Keunikannya senam pagi yaitu biar anak-anak senang, dan lagu yang diputar yaitu lagu yang sedang viral yang tidak asing di telinga anak-anak agar senamnya semakin semangat. Tujuannya yaitu 1. Agar imunitas tubuh siswa selalu terjaga. 2. Agar siswa selalu terbiasa dengan olahraga. 3. Dalam kegiatan senam sehat bersama juga dapat menimbulkan kerjasama atau komunitas yang baik antar siswa. Program kami yang keempat yaitu ada Operasi Semut. Operasi Semut adalah kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Operasi Semut biasanya dilakukan ketika ada acara outbound atau acara-acara kepramukaan dan lain sebagainya. Dalam program kali ini, Operasi Semut dilakukan di lingkungan sekolah. Tujuan dari program Operasi Semut ini yaitu agar siswa terbiasa dengan lingkungan yang bersih, agar siswa dapat membedakan mana sampah organik dan non-organik, menjadikan siswa selalu menjaga kebersihan, keindahan lingkungan sekolah, dan menciptakan kebersamaan dalam kepedulian terhadap lingkungan. Agar siswa bersemangat dalam melakukan program ini, kami merencana untuk mengadakan reward setiap 1 bulan sekali atau di akhir semester. Setiap kelas atau kelompok yang lingkungannya atau ruangannya paling bersih akan mendapatkan
apresiasi atau hadiah. Dalam program ini, siswa diharapkan dapat berkreativitas dengan sampah atau barang bekas yang dikumpulkan dari operasi semut ini. Kreativitas tersebut dapat dijadikan untuk hiasan kelas masing-masing atau bisa juga diperjualkan. Dalam program ini, mengajarkan juga siswa untuk berwirausaha sejak dini. Kreativitas yang dibuat bisa berupa vas bunga, celengan dari botol bekas, hiasan dinding, hiasan jendela dari bekas kemasan minuman, dan juga bisa juga dibuat tas dari bekas kemasan kopi. Kami berharap siswa dapat melaksanakan program ini dengan baik dan dapat bekerja sama antar siswa maupun siswa dengan guru agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. 5 atau yang terakhir ada program literasi. Literasi yaitu merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat menggunakan potensi serta keterampilan dalam mengolah dan juga memahami informasi saat melakukan kegiatan atau aktivitas membaca dan menulis. Adapun tujuannya diantaranya adalah agar siswa dapat terbiasa membaca dan bercerita di depan umum maupun di depan kelas. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Dan yang ketiga, agar siswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Jadi, dari 5 program yang telah dipaparkan tadi, bahwasannya ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diberikan di sekolah sebagai bagian dari semangat yang akan ditanamkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar atau SD, yaitu beriman, sederhana, cerdas, gembira, dan bersaudara. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.